Baik, masih bersama saya terkait dengan pembelajaran kewirausahaan. Di sini ada bidang-bidang usaha. Yang akan kita bahas di antaranya ada bidang usaha formal, bidang usaha informal, dan 10 bidang usaha yang menjanjikan versi saya. Dalam bidang usaha formal, kegiatan usaha yang secara resmi telah terdaftar pada pemerintahan, yaitu seluruh kegiatan usaha yang telah memiliki badan hukum seperti PT, CV, FA, atau koperasi. Pada umumnya, usaha yang bersifat formal membutuhkan persiapan yang benar-benar matang. Selain itu, pendirian suatu bidang usaha formal harus memenuhi suatu syarat-syarat tertentu, prosedur administratif, dan pengesahan notaris agar perusahaan tersebut dapat memiliki status badan hukum. Di samping itu, pendirian suatu usaha bidang formal selalu menyertakan risiko yang tidak kecil, khususnya dari sudut besarnya dana yang akan diinvestasikan. Sebelum sejumlah dana akan ditanamkan dalam suatu bidang usaha tertentu, bidang usaha tersebut harus terlebih dahulu diukur kemampuannya dalam menghasilkan laba. Nah, oleh karena itu, agar dana yang dimiliki benar-benar akan menghasilkan laba yang optimal, maka perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, apakah ada peluang yang terbuka di bidang yang direncanakan? Kemudian, apakah benar-benar memahami dengan baik bidang usaha yang akan digeluti dan bukan hanya sekedar ikut-ikutan? Apakah mengetahui dengan jelas siapa saja yang akan menjadi pesaing dan orang-orang yang sudah menjadi pesaing kita dalam bidang usaha yang akan kita rencanakan atau bidang usaha yang akan kita lakukan? Apakah mengetahui dengan benar ciri-ciri pasar yang akan kita masuki? Kemudian, apakah telah mengenal dengan jelas siapa saja yang akan menjadi pemasok bahan baku? Kemudian, apakah kita juga sudah tahu dari mana nanti tenaga kerja yang dibutuhkan akan diperoleh? Ada nggak tenaga kerjanya nanti? Kemudian, apakah sudah diperhitungkan di mana lokasi yang tepat? Terakhir, apakah sudah memahami seluk-beluk peraturan yang menyangkut bidang usaha yang akan digeluti? Selanjutnya ada bidang usaha informal. Ini kegiatan usaha yang tidak menentu jangka waktunya, tidak terdaftar secara resmi. Misal pedagang kaki lima, pedagang eceran, pedagang asongan, dan usaha lain yang bermodal sangat kecil, merupakan usaha informal. Bidang usaha informal sampai sejauh ini masih belum dapat dijadikan sebagai produk unggulan bangsa karena sifatnya masih serba kecil. Sumber daya manusianya rata-rata adalah mereka yang berpendidikan rendah, sehingga pengembangan usaha dan kualitas produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha informal ini masih sulit untuk diharapkan. Terakhir, ada 10 bidang usaha UKM yang memiliki prospek menjanjikan. Pertama, bisnis UKM bidang pengantaran atau kurir. Dulu kita kenal ada POS, Tiki, JNE. Kemudian berkembang ada JNT juga, Si Cepat. Kemudian ada apa lagi, semakin banyak jasa pengantaran di sini. Apalagi kalau kita terbiasa dengan pembelian secara online, ini semakin banyak jasa pengantaran, semakin hari semakin banyak variasi jasa antar yang ditawarkan dari aplikasi-aplikasi
jual beli online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Kita tahu paling gampang contoh Shopee, bukan karena menyebut ini ya, cuma eh, secara pribadi, kalau berkaitan dengan pembelian atau penjualan secara online atau transaksi online, ini pasti kita butuh jasa antar. Kita beli dari Surabaya, itu ada prosesnya untuk mengantarkan barang kita, barang pembelian kita ke alamat kita. Diantarkan oleh seller ke jasa antar yang kita inginkan. Misalkan di awal kita beli apa, kemudian jasa antar yang kita pilih adalah JNT. Nah, itu nanti dari tempat si penjual sampai ke tempat kita terima barangnya menggunakan jasa antar itu, JNT, katakanlah seperti itu. Ini bisnis UKM bidang pengantaran atau kurir yang saat ini sudah ramai digunakan oleh masyarakat karena masyarakat juga sangat dominan dalam pembelian secara online. Mungkin juga dari segi harga ini lebih murah, mungkin ya. Seperti itu. Makanya di bidang pengantaran ini semakin banyak variasinya, variasi jasa antarnya dengan tarif yang semakin bersaing gitu. Kemudian ada bisnis UKM bidang otomotif. Ini Anda bisa memulai dengan membuka jasa cuci kendaraan, ya baik itu motor maupun mobil. Kemudian jual beli spare part, membuka bengkel mobil maupun motor, membuka jasa rental mobil atau motor, dan lain sebagainya. Ini bisnis UKM bidang otomotif. Kemudian bisnis UKM bidang fashion. Ini yang biasa suka jual baju, entah itu blus, tunik, dress, ya, atau jilbab, dan aksesorisnya. Misalkan ciput hijab, ya, ciput jilbab, gitu. Ini bisnis UKM bidang fashion. Ini juga sangat diminati oleh masyarakat, baik itu penjualan atau pembelian secara offline di toko-toko real maupun jual beli secara online. Kemudian bisnis UKM bidang kuliner. Ini juga sangat menjanjikan. Banyak sekali warung-warung makan ya sekarang. Jadi berkaitan dengan bidang kuliner ini, kalau pagi ini ada yang jual lauk, jual sayuran sudah matang, kemudian kita tinggal makan. Apabila banyak yang males masak tiap harinya, kita atau masyarakat itu gampang tinggal beli. Nah, bahkan di bidang kuliner ini selain beli langsung gitu, ini juga ada GoFood ya, GoFood, Grab, yang ini menawarkan jasa-jasa antar untuk bidang kuliner juga. Jadi kita bisa order, kita bisa beli makanan dari daerah mana, kemudian diantar oleh jasa antar tersebut di aplikasi. Nah, ini bisnis UKM bidang kuliner. Kalaupun kita bikin bisnis di bidang kuliner ini, kita juga bisa menggunakan tambahan ya jasa antar. Di warung kita mungkin bisa difasilitasi untuk GoFood dan GrabFood. Jadi nanti kita lebih laris dan lebih dikenal secara online melalui aplikasi tersebut. Kemudian ada bisnis UKM bidang kecantikan. Ini juga sangat menjanjikan. Dalam bidang kecantikan ini, misalnya kita buka salon, kemudian spa, menjual peralatan make up, peralatan salon, atau menjadi penata rias. Kemudian bisnis UKM bidang produk kerajinan tangan. Contoh ada tas dari anyaman bambu, tas rotan,
kemudian bros, celengan, boneka, jepit rambut, kursi duduk untuk balita di motor ya, yang biasanya diletakkan di depan ya. Kemudian anak kita bisa bonceng di depan dengan kursi bambu itu ya. Kemudian bisnis UKM bidang tour and travel. Ini kalau misalkan kita mau bepergian ke luar kota, luar pulau, atau hanya sekedar pergi ke mana ya, biasanya kita kalau rame-rame nggak mungkin satu mobil diisi 50 orang ya, makanya kita memanfaatkan bidang tour and travel. Di sini kita ada berapa personil yang mau diberangkatkan, kita sesuaikan dengan kendaraan yang kita pesan, kemudian nanti juga ada fasilitas konsumsi dan sebagainya. Ini juga tawaran harganya bervariasi ya. Semakin banyak bidang tour and travel di masing-masing daerah dengan harga penawaran yang sangat bervariasi. Dan ini juga saling bersaing menawarkan jasanya masing-masing di bidang tour and travel di setiap wilayah ya. Kemudian bisnis UKM bidang agribisnis. Ini kita menjual sayur organik, misalkan budidaya tanaman rempah, jual ayam potong, jual telur ayam, usaha ternak sapi, budidaya tanaman obat, dan lain sebagainya. Itu bisnis UKM bidang agribisnis. Kemudian bisnis UKM bidang pendidikan. Bisnis yang dimaksud di sini bidang pendidikan adalah membuka les privat atau bimbingan belajar. Bisa untuk anak pra-SD yang biasanya membutuhkan les baca dan berhitung, bisa pula membuka les bahasa Inggris, les untuk ujian nasional SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Kemudian bisnis UKM bidang toko kelontongan. Nah, bisnis ini pun sangat menjanjikan karena setiap orang membutuhkan barang-barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi kita tahu, kita tengok kanan kiri kita, ada nggak tetangga kita yang itu rumahnya sekaligus buka toko kelontongan. Ada shampoo saset, ada pasta gigi, sikat, Indomie atau mie ya. Kemudian ada ini sabun, sabun mandi, kemudian sabun cuci piring dan lain sebagainya. Ini yang biasanya dijual di toko kelontongan dan itu sifatnya eceran ya. Gitu. Inilah 10 bisnis UKM yang menjanjikan versi saya. Kemudian silahkan disimak materi kewirausahaan dari saya selanjutnya. Thank you buat semua yang sudah nyimak materi pembelajaran saya di mata kuliah kewirausahaan dalam tema bidang-bidang usaha. Silakan di like dan share ya.